Against the Gods Bab 2075, Nyanyian Iblis Kuno. Saat mendekati penghalang kerajaan penenun mimpi, sikap eksklusif muncul menyebabkan kecepatan Bahtera Suan menurun tajam. Selamat datang para tamu terhormat kerajaan ilahi Zetian. Sebuah suara datang dari jauh. Bahtera misterius kerajaan ilahi Zetian memiliki prasasti khusus dan aura kendo, sehingga mudah dikenali. Mengikuti suara tersebut, sesosok tubuh dengan cepat mendekat. Aura di tahap tengah alam Master Ilahi dapat dianggap sebagai Raja Alam Bintang menengah di alam dewa. Namun di sini, dia hanya bisa menjadi murid penjaga gerbang. Dia berkata dengan suara bersemangat, "Maaf, apakah orang ini Yun Ce?" Jelas sekali, Dewa Wu Meng telah memberikan penjelasan atas kedatangan Yun Ce. Begitu dia selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena ketika Bahtera misterius itu turun, dia melihat bayangan hijau yang tampak seperti makhluk abadi. Momentumnya menghilang dalam sekejap, dan sosok heroiknya dengan cepat turun, dia setengah berlutut di tanah, dan memberi hormat dengan hormat, "Selamat datang peri pedang abadi Zetian yang agung. Saya tidak tahu bahwa pedang abadi akan datang, jadi saya hanya bisa menyambut dia dari jauh. Mohon maafkan saya." Hua Qingying memalingkan muka dari langit yang jauh, sudah lama sekali sejak dia memasuki kerajaan penenun mimpi. "Pergi dan lapor pada Tuan Wu Meng, Yun Ce telah tiba." "Ya." Murid-murid dengan hormat mematuhi perintah dan dengan cepat meluncurkan formasi transmisi suara, "Cepat. Cepat laporkan pada Tuan." Aula penenun mimpi. Setiap batu bata dan ubin di sini memantulkan cahaya aneh yang berbeda, seperti cermin atau air. Saat Anda menoleh, seperti ada kabut di sekitar Anda. Jika pikiran Anda tidak kuat dan hati serta jiwa Anda tidak stabil, berjalan saja seperti Anda sedang mengembara di alam ilusi, menyebabkan pikiran Anda menjadi bingung dan jiwa Anda melayang. Meng Kongchan, dewa tanpa mimpi, sedang duduk di atas tahta. Di depannya, seorang pemuda berpakaian perak berdiri dengan hormat. Dia memiliki rambut panjang samar-samar berkibar dengan cahaya perak yang bergerak di sekitar wajahnya. Ada sedikit senyuman di sudut bibir, dan sepasang mata seperti tertiup angin. Jika berani menatap, tanpa sadar Anda akan terseret ke dalam kolam mimpi yang dalam tanpa tujuan yang diketahui. Putra penenun mimpi, Meng Jianxi. Kemajuan dalam kekuatan yang mendalam itu bagus, dan kemajuan dalam kekuatan jiwa tidak buruk, sangat bagus. Meng Kongchan mengangguk perlahan, dengan sedikit persetujuan di matanya. Senyuman puas muncul di wajah Meng Jianxi, "Jika saya bisa mendapatkan kata-kata ini dari ayah dewa, usaha saya selama periode ini sudah sepadan. Usaha Anda bukan untuk saya, tetapi untuk diri Anda sendiri. Dapat dikatakan demikian untuk masa depan kerajaan penenun mimpi." Dewa tanpa mimpi mengetukkan jarinya di atas meja dan memandang putranya yang paling menonjol dengan mata redup. "Selama periode ini, para penguasa beberapa istana impian telah berada di bawah kendali Anda. Sekarang, lingkup pengaruh Anda begitu besar sehingga tidak jauh dari menutupi langit. Memang tidak seperti yang saya harapkan bahwa Anda dapat membuat kemajuan seperti itu setelah begitu banyak kesulitan." Meng Jianxi segera membungkuk, wajahnya penuh kekaguman, "Ayah dewa, Jianxi. Jangan terlalu gugup." Meng Kongchan menyela apa yang hendak dia katakan, "Kamu telah menjadi anak dewa penenun mimpi selama kurang dari 100 tahun, tetapi kamu dapat mencapai level ini. Ini adalah ambisi dan kemampuan. Dan bagi seorang kaisar, bagi seorang dewa penenun mimpi yang berkualitas, ambisi dan kemampuan keduanya sangat diperlukan. Hanya saja, Anda harus mengingat satu hal." Ekspresi Meng Kongchan tetap tidak berubah dari awal hingga akhir, melangkah terlalu jauh sama dengan tidak cukup melangkah. "Ya, Jianxi akan mematuhi ajaran ayah dewa." Meng Jianxi menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan kemudian menjelaskan, "Ayah dewa, tidak peduli seberapa keras Jianxi, dia akan selalu menjadi putramu. Jianxi akan selalu menjadi anakmu. Orang biasa-biasa saja tiba-tiba menjadi anak dewa penenun mimpi. Meski 100 tahun telah berlalu, aku masih merasa seperti berada dalam mimpi. Aku selalu khawatir kalau aku tidak melakukannya dengan baik, jadi aku berusaha semaksimal mungkin untuk berbagi kekhawatiran itu demi ayah dewa." "Ya." Meng Kongchan mengangguk, "Saya sudah lama menjadi dewa, dan memang benar itu melelahkan. Jika perkembangan Anda terus meningkat seperti ini, akan lebih mudah bagi saya untuk melepaskan posisi saya sesegera mungkin." Meng Jianxi mengangkat kepalanya dengan ekspresi ketakutan yang sangat besar di wajahnya, "Ayah dewa, ini. Sudah kubilang jangan gugup." Dengan kata yang samar, dia menghentikan apa yang hendak dikatakan Meng Jianxi lagi, "Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan secara rahasia, tetapi saya tidak pernah menghentikannya. Anda dan saya memahaminya secara diam-diam. Saya menyebutkannya secara khusus hari ini kepada Anda untuk mengingatkanmu pada sesuatu. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, kultivasi Anda tidak boleh jatuh. Semakin tinggi kultivasi Anda, semakin baik dan cepat Anda dapat mengintegrasikan sumber ilahi saat membawa kekuatan dewa sejati."
Misalnya, Shen Wuyanye dari Kerajaan Dewa Malam Abadi, ketika dia masih muda, dia hampir mempertaruhkan hidupnya untuk meningkatkan kultivasinya. Meskipun dia kemudian secara paksa mewarisi sumber ilahi dengan 7 poin ketuhanan, bobot kekuatan dewanya hari ini pasti tidak kalah dengan milik saya. Lagi pula, tingkat kultivasimu saat ini hanya dapat di peringkat terbawah di antara semua anak dewa. Hanya dalam 3 tahun, ini akan menjadi waktu untuk bertemu Kaisar Yuan, jadi Anda tidak boleh membuat kerajaan ilahi penenun mimpi kita kehilangan wajahnya. Ya, Jianxi akan mengingat kata-kata ayah dewa. Apakah mayat Jianzhu telah ditemukan? Meng Kongchan tiba-tiba beralih ke topik lain. Meng Jianxi berkata, termasuk Meng Jingze, masih belum ada jejak yang ditemukan. Iya. Meng Kongchan menjawab, silakan dan jangan mencarinya lagi. Mencari mayat di lautan kabut pada dasarnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Setelah mencari hampir setengah tahun, itu sudah cukup untuk mencarinya. Tolong hibur ibumu setelah kamu kembali. Iya. Meng Jianxi menjawab, dan kemudian berkata, meskipun tidak ada berita tentang tubuh saudara laki-laki saya, ditambah dengan rumor baru-baru ini, mereka curiga bahwa kematiannya mungkin bukan bencana sederhana dari binatang jurang, tapi mungkin dia mati karena dia menyinggung Kaisar Kabut. Kaisar Kabut. Meng Kongchan sedikit menyipitkan matanya, rumor yang tidak bisa dijelaskan itu. Apa dasarnya? Meng Jianxi berkata, saudaraku selalu menghargai hidupnya dan selalu berhati-hati dalam hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan hidup. Jika dia tidak dipaksa, dia tidak akan pernah melangkah ke lautan kabut. Meskipun dia terpaksa pergi ke lautan kabut untuk berlatih kali ini, dengan temperamennya, dia pasti tidak berani masuk terlalu dalam. Jadi, kemungkinan dia hanya berlatih di area luar. Tapi, bagaimana dia bisa bertemu dengan leluhur Lin Shen di area luar? Beberapa bulan yang lalu, leluhur Lin Shen muncul secara aneh di luar lautan kabut. Rumor tentang Kaisar Kabut juga berasal dari hari itu. Menurut banyak mistikus yang berada di dekatnya pada saat itu, leluhur Lin Shen mungkin diklaim sebagai anggota Kaisar Kabut yang dikendalikan oleh Kaisar Kabut. Ini sangat konyol. Meng Kongchan berkata dengan ringan, binatang neraka adalah jiwa yang mati dengan kesadaran yang telah punah. Bagaimana cara mengendalikannya? Bahkan sehebat Kaisar Yuan, sangat mustahil untuk mengendalikannya. Dan yang disebut Kaisar Kabut, itu hanya karya konyol anak muda, tapi telah menipu banyak orang bodoh untuk menyebarkannya. Benar-benar konyol. Jianxi juga berpikir begitu. Pada saat ini, alis Meng Kongchan bergerak, dia menunjuk dengan jarinya, dan rangkaian transmisi suara dipasang di depannya. Yang mulia, 2 tamu dari kerajaan Dewa Zetian telah tiba. Baiklah, biarkan pelindung murid membawanya langsung untuk melihat dewa. Meng Kongchan menyipitkan matanya lalu sedikit mengernyit, 2 orang. Siapa yang satu lagi? Itu adalah peri pedang abadi. Meng Kongchan berdiri sambil menangis, lalu dengan cepat mengirimkan pesan, biarkan para tamu terhormat menunggu sebentar, yang mulia ini akan pergi menyambut mereka secara pribadi, jangan mengabaikannya. Sebenarnya peri pedang senior, iya. Segera setelah Meng Jianxi berbicara, sosok Meng Kongchan menghilang dari pandangannya, hanya menyisakan badai yang tak pernah padam. Meng Kongchan sangat cepat, dan kemanapun ia lewat, ia seperti ribuan guntur yang mengejutkan banyak orang penenun mimpi. Saat dia bergegas keluar dari formasi penghalang, dia melihat sosok Hua Qingying. Ketika semua emosi terkubur di dalam jiwa, Meng Kongchan melangkah keluar dengan ekspresi yang agung dan agung. Kakinya sudah penuh otoritas, dan dia tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hahaha. Qingying, tanpa disadari, sudah sangat lama sejak terakhir kali kamu datang ke kerajaan penenun mimpi. Sudah ribuan tahun, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini sekarang? Apakah untuk mengawal anak ini? Dia hanya melirik Yun Ce dengan tergesa-gesa, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke tubuh Hua Qingying. Itu benar. Kalimat yang dimaksudkan sebagai lelucon dijawab dengan setuju, dan Meng Kongchan jelas tertegun sejenak. Hua Qingying mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Yun Ce, ini adalah Dewa Wumeng. Dia akan mengatur tempat untukmu, tapi hanya itu. Dia tidak akan memberimu bantuan apapun di masa depan. Ingat apa yang saya katakan kepada Anda dan apa yang Anda sendiri katakan. Selebihnya terserah Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengangguk sedikit kepada Meng Kongchan, saya telah menyerahkan orang ini, jadi saya akan merepotkan Tuan Wumeng. Tidak masalah, tidak masalah. Oh, Qingying, kamu. Meng Kongchan mengambil satu langkah ke depan, namun hanya bisa melihat Hua Qingying yang terbang kembali ke Bahtera Suan, lalu pergi tanpa ada niat untuk tinggal. Dia bahkan tidak benar-benar melangkah ke kerajaan penenun mimpi. Dia, benar-benar hanya ingin mengirim anak ini pergi. Yun Ce melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat, Junior Yun Ce, atas perintah Dewa Zetian, saya di sini untuk menemui dewa tanpa mimpi. Qingying telah pergi, dan Meng Kongchan kehilangan seluruh emosinya sejenak.
Dia mengangguk dan berkata dengan suasana hati yang sedikit sedih, ikutlah denganku. Yun Ce tidak banyak bicara dan mengikuti Meng Kongchan di belakang. Satu demi satu, pandangan berbeda tertuju dari mana-mana, ada yang panas dan membakar jiwa, ada yang dingin dan menyejukkan, ada yang setajam pisau, dan ada yang seringan kapas. Bagaimanapun, inilah kerajaan dewa tempat kekuatan jiwa dikuasai. Meng Kongchan tidak mengatakan apapun selama seluruh proses, dan Yun Ce juga tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia layak menjadi dewa kerajaan penenun mimpi. Jiwanya seperti lautan tak berujung. Keheningan bisa menguasai segalanya, dan pergerakan bisa menjungkir balikkan langit. Suara Lisu datang dari lautan jiwa, kamu datang ke sini khusus untuk menghadapi seseorang dengan kekuatan jiwa dewa seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan? Yun Ce tidak menjawab secara langsung, Anda akan segera mengetahuinya. Aku ingin tahu sekarang. Suara Lisu dipenuhi kekhawatiran. Saat menghadap Dewa Hua Fusen, Yun Ce ditemani oleh Hua Caili dan dilindungi oleh Hua Qingying. Bahkan jika Dewa Zetian sedang marah, Lisu tidak akan mengkhawatirkan keselamatannya. Tetapi saat ini, Yun Ce melangkah ke kerajaan penenun mimpi sendirian, menghadapi dewa tanpa mimpi sendirian, benar-benar sendirian dan tak berdaya. Dia yakin bahwa Yun Ce datang ke sini dengan sengaja, dan pasti mempunyai rencana untuk menghadapi dewa tanpa mimpi, tapi dengan kekuatan Yun Ce saat ini, sendirian di kerajaan penenun mimpi, berkomplot melawan dewa tanpa mimpi, jika ada sedikit kesalahan, dia akan mati. Yun Ce berpikir sejenak, lalu mengatakan kepadanya, poin terkuat dari Wumeng Shenzun tidak diragukan lagi adalah jiwa dewanya. Saya akan mencobanya pada domainnya, yang merupakan keahliannya yang terbaik dan yang paling kuat. Jawaban ini tentu mengejutkan Lisu. Kamu. Begitu dia mengucapkan kata itu, dia terdiam lagi, lalu memperlambat suaranya, berapa banyak yang kamu ketahui. Yun Ce menghirup nafas dan mengeluarkan suara jiwa yang hampir kejam, ini adalah penghalang terakhir yang ditinggalkan Ratu Iblis kepadaku dengan mengorbankan kerusakan permanen pada tubuhnya. Aku, tidak akan pernah membiarkan kegagalan. Aula Dewa Penenun Mimpi. Berbagai sinar cahaya aneh dibiaskan dari sekeliling, menyebabkan penglihatan Yun Ce tampak terputus-putus dan kabur secara aneh. Dewa tanpa mimpi dalam penglihatannya juga menghilang seperti kabut yang tersebar. Yun Ce menutup matanya, hanya dalam 2 tarikan napas, saat membuka matanya kembali, pandangannya sudah penuh dengan pemahaman yang jelas. Meng Kongchan sudah duduk di singgasana, menatapnya dengan tatapan yang begitu tumpul hingga nyaris tak bernyawa. Sepertinya kamu tidak memiliki kulit yang bagus tanpa alasan. Ini adalah suara persetujuan dari Dewa Penenun Mimpi, tetapi tidak tercampur dengan emosi apapun. Basis kultivasi Master Ilahi tingkat 3, dapat pulih dengan sangat cepat dalam cahaya jiwa Aula Dewa. Tampaknya kekuatan jiwa Anda jauh lebih baik daripada kekuatan mendalam Anda. Yun Ce mengambil beberapa langkah ke depan, lalu membungkuk dengan hormat, Junior Yun Ce, saya hanyalah orang yang dapat diabaikan, kali ini saya mengganggu Tuan Wumeng. Tidak peduli betapa remehnya dirimu, bisa membuat gadis Caili itu jatuh hati, kamu masih cukup mumpuni untuk bisa bangga di hadapan pria manapun. Sulit untuk mengatakan apakah kata-kata Meng Kongchan dimaksudkan untuk datar atau sarkastik, mau kemana. Yun Ce berkata, sejujurnya, meskipun junior sangat merindukan kerajaan penenun mimpi, namun saya hanya tahu sedikit tentangnya, dan tidak berlebihan untuk mengatakan kalau junior tidak tahu apa-apa. Jadi kemana kita harus pergi, junior akan mendengarkan pengaturan dewa tanpa mimpi. Iya. Meng Kongchan menjawab enteng, Anda tidak memiliki asal-usul tetapi kultivasi Anda jauh berbeda dari 9 istana. Yang mulia ini juga sangat penasaran, bagaimana kamu bisa membuat gadis Caili itu begitu mencintaimu. Bahkan Qingying secara khusus melindungi kamu. Suaranya perlahan-lahan menjadi semakin lambat, lalu semakin lambat, dan kemudian menjadi semakin jauh, semakin tidak menentu. Sekarang kamu telah memasuki kerajaan Dewa Penenun Mimpiku, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki impian yang besar dulu? Cahayanya terdistorsi, dan penglihatannya menjadi kabur di beberapa titik. Sosok dewa tanpa mimpi tampak berada jauh di atas langit. Yang mulia ini secara pribadi akan membantu Anda mewujudkan impian Anda. Ini adalah bentuk ramah tamahan tertinggi di kerajaan Dewa Penenun Mimpi kami, tidak sia-sia Qingying secara pribadi mengirim Anda ke sini. Mata Yun Ce kehilangan fokus, dan kemudian kehilangan warnanya, seolah-olah ditutupi lapisan kabut yang pucat pekat. Alisnya yang berkedut keras dan sudut bibirnya yang mencoba membuka dan menutup juga terdiam saat ini. Bahkan energi mendalam yang secara alami meluap di sekelilingnya tampak tidak aktif dan menjadi sangat tipis. Dari awal hingga akhir, Meng Kongchan tetap mempertahankan postur dan ekspresi aslinya tanpa perubahan apapun. Hanya pupil matanya yang bersinar dengan cahaya keperakan samar. Tidak ada yang tahu bahwa jiwa dewa sejatinya diam-diam telah menyentuh lautan jiwa Yun Ce, dan kemudian menghadapi perlawanan yang cukup keras kepala. Ini adalah pertahanan naluriah jiwa terhadap penjajah asing.
Mengambil contoh kultivasi Yun Ce, kemampuan memiliki pertahanan jiwa seperti itu patut dipuji bagi Meng Kongqan. Tetapi di hadapan jiwa dewa sejatinya, dia hanyalah sepotong kain yang rapuh. Matanya sedikit menyipit, dan jiwa dewa yang besar itu seperti lautan yang menderu, langsung menutupi seluruh jiwa Yun Ce. Boom! Pikiran Yun Ce dalam keadaan shock. Namun, pada saat jiwa dewa Meng Kongqan menyentuh dasar jiwa Yun Ce, jiwa dewa miliknya tiba-tiba mulai bergetar aneh. Dia melihat sepasang pupil berwarna gelap yang tiba-tiba terbuka. Itu adalah kegelapan paling puncak yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Sepasang pupil gelap dengan cepat membesar di jiwa dewa miliknya, lalu membesar lagi, jiwa dewanya gemetar tak terkendali, dan pada saat tertentu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah menjadi sangat kecil. Jiwa dewanya seperti laut terbalik, namun yang menggantung di atas laut adalah jurang gelap tak berujung yang seolah menutupi langit dan dunia. Mengaum. Pupil hitam itu meledak, dan jurang iblis menutupinya, menelan seluruh lautan, tidak meninggalkan gelombang atau sinar cahaya lagi. Di dunia jiwa dewa Meng Kongqan, nyanyian iblis kuno yang sangat marah terdengar. Tubuh Meng Kongqan berguncang hebat, dan dalam sekejap, cahaya perak di pupil matanya runtuh, digantikan oleh cahaya gelap murni dan tak berujung yang tak ada habisnya. Yun Ce perlahan membuka matanya pada saat ini, sosok iblis yang ganas terpantul di pupil matanya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara serak yang terdengar seperti dewa iblis, Aku adalah Meng Jian Yuan.